Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dalam waktu beberapa menit saja. Tetapi ini adalah hal yang indah di mata Tuhan, di mana kita boleh merendahkan diri dan kita boleh datang sama Tuhan, dan kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Karena tahun ini adalah tahun keintiman, saudara, tahun keintiman yang kedua. Jadi saya coba berbagi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua, sahabat Yesus dimanapun berada. Kita belajar tentang keintiman, saat teduh. Saudara, dalam keintiman atau saat teduh butuh yang namanya bayar harga. Oleh sebab itu banyak orang merasa berat dan rasa susah sekali untuk hidup dalam keintiman, saudara. Kenapa? Ya, itu adalah pergumulan setiap manusia, saudara, khususnya orang-orang yang percaya. Ya, kalau kita nonton TV atau drama atau drakor apapun, saudara, atau main game, itu tidak terlalu sulit, bahkan itu sangat disukai. Tetapi pada waktu kita mulai mencari waktu untuk intim dengan Tuhan, atau merendahkan diri dan berdoa, atau saat teduh, nah disitulah, saudara, pergumulan yang sangat-sangat hebat. Ada banyak orang yang terus mengalami kegagalan dan terus membuat alasan karena banyak kesibukan dan rasa capek, sehingga tidak bisa datang kepada Tuhan atau bersaat teduh atau mengadakan yang disebut yaitu keintiman, Bapak Ibu. Karena memang dalam keintiman itu dibutuhkan bayar harga. Ya, segala sesuatu di muka bumi ini ada harganya. Demikian juga pada waktu kita datang kepada Tuhan. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan, saudara. Ya, dan kita perlu tahu, saudara, bahwa itu adalah sebuah tantangan. Dan oleh sebab itu Tuhan sangat menyukai pada waktu kita memberikan waktu yang terbaik untuk kita boleh duduk diam bersama dengan Tuhan. Saudara, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 13, saudara, dikatakan apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara, pada zaman perjanjian lama, ya, di mana di dalam pasal ini bicara tentang bagaimana tabut Allah akan dipindahkan, ya, dan para imam, ya, mereka mengangkat tabut ini, lambang daripada kehadiran daripada Tuhan. Mereka tidak jalan begitu saja, saudara. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu mereka melangkah 6 langkah, saudara, ada korban yang diberikan, ya, atau ada darah yang ditumpahkan. Tiap 6 langkah mereka berjalan, ada anak lembu, ya, ada lembu yang dikorbankan. Di sini bicara apa? Disinilah firman Tuhan bicara bahwa pada waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, saudara, dan kita mau berusaha dalam hadirat Tuhan, tentu di situ ada harga yang perlu kita bayar atau kita korbankan. Ya, kalau dalam perjanjian lama ini untuk mengangkat tabut Tuhan 6 langkah harus mengorbankan lembu tambun, saudara. Dengan kata lain, saudara, ya, bila kita ingin mengalami pengalaman yang lebih intim lagi dengan Tuhan, Bapak Ibu, harus ada korban-korban, ya. Ada harga-harga yang perlu kita bayar. Ada harga yaitu waktu, ya, untuk kita boleh duduk, rest, saudara. Bicara keintiman, bicara tentang rest, istirahat, saudara. Saudara, kita bekerja tidak salah, kita mencari uang tidak salah, kita melayani dengan habis-habisan juga tidak salah, saudara. Tuhan juga suka dan senang, saudara, bila kita rajin, ya, bekerja cari uang, rajin dalam melayani Tuhan, rajin, saudara, mengurus segala urusan rumah tangga. Tuhan senang karena kita disebut orang yang rajin. Tetapi kita butuh yang namanya yaitu rest, saudara. Restnya bagaimana? Kita butuh intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita perjalanan jauh, saudara, ya, dari Jakarta ke Malang lah, kalau kami liburan selalu ke Malang, dan kita bawa kendaraan. Selalu dalam perjalanan panjang itu ada banyak rest area, saudara. Kendaraan mobil, saudara, kita tidak bisa geber habis sampai ke Malang, saudara. Tetapi kita butuh yang namanya rest. Kita parkir di rest area. Begitu juga tubuh kita mengendarai mobil, saudara. Itu lelah, Bapak Ibu. Ya, selama 2, 3, 4, 5 jam itu lelah banget. Butuh yang namanya rest.
Di mana di rest area itulah saudara kita bisa ngopi, kita bisa makan, kita bisa rileks. Untuk apa? Itu untuk memulihkan stamina atau tubuh kita. Saudara, demikian juga hidup kita. Tubuh kita ini juga butuh rest, saudara, untuk dipulihkan. Demikian juga pikiran, perasaan jiwa kita, roh kita ini itu butuh yang namanya istirahat, Pak Bu. Butuh yang namanya rest. Ya, di dalam hadirat Tuhan lah, saudara, kita ngalami keintiman di dalam Tuhan. Disitulah namanya kita istirahat. Ya, kita sabat, saudara, kita istirahat, kita rest. Ya, kita menikmati, saudara, bagaimana roh kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan, rasa capek, rasa lelah, saudara. Keintiman beda dengan kita bicara, sekedar speak, saudara, dengan Tuhan. Keintiman itu beda dengan speak dengan Tuhan. Ya, pada waktu saudara mengendarai mobil, tiba-tiba remnya blong, saudara speak dengan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya, saat itulah Tuhan memberikan pertolongan. Ya, tapi itu bukan keintiman, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa mengakumulasi, saudara, dalam waktu beberapa detik itu keintiman. Bukan, saudara, itu adalah teriakan urgent, ya, teriakan emergensi, saudara. Teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, ya, ini bisa kecelakaan hebat begitu, ya. Nah, tetapi itu bukan keintiman. Keintiman, saudara, butuh yang namanya waktu bersama tanpa ada gangguan. Waktu bersama tanpa ada gangguan. Wah, bagaimana bisa? Saya orang sibuk, ya. Mana bisa saya punya waktu, ya. Saya itu pekerja keras dan saya tidak ada waktu untuk saya duduk diam dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, nggak ada pilihan, Bapak Ibu. Kalau kita mau kuat, kalau kita mau tangguh, kalau kita mau luar biasa, kalau kita mau tetap menjadi orang yang luar biasa, tegar, saudara, menghadapi tantangan, saudara, kita butuh yang namanya rest. Jiwa dan roh kita, saudara, butuh yang namanya istirahat dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita dalam hadirat Tuhan, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan stamina yang baru. Ya, roh kita kembali disegarkan, saudara. Ya, kita nggak bisa terus bekerja, ya, dengan kesibukan kita tanpa adanya waktu untuk kita duduk diam, rest bersama dengan Tuhan. Dengarkan Tuhan bicara, saudara. Nah, saudara, tentang Tuhan bicara, ini bicara yaitu pada waktu kita bersama dalam keintiman, bersama dengan Tuhan, saudara, tanpa ada gangguan. Disitulah, saudara, kita akan dapatkan pewahyuan. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, disitulah kita dapatkan pewahyuan. Bukan saja kita dipulihkan secara jiwa, saudara, disegarkan kembali roh kita yang rasa capek, saudara, disegarkan kembali. Tetapi juga kita dapatkan pewahyuan di dalam Tuhan. Ya, disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Disitulah kita bisa mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Di mana kita dapatkan tuntunan dari Tuhan? Kita dimulai dari pagi hari, saudara. Kita butuh Tuhan bicara sama kita. Karena di dalam Yesaya, saudara, kita ingat di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, saudara, dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku. Ya, setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku. Artinya, saudara, setiap pagilah sebelum kita tahu apa yang terjadi sampai sore atau malam nanti, saudara, kita perlu mendengar Tuhan mau bicara apa. Ya, Tuhan mau mengerjakan apa. Tuhan mau bawa saya kemana. Tuhan mau saya mengerjakan apa. Saudara, Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Tuhan akan berikan pewahyuan, ya. Karena dikatakan di dalam Keluaran 25 ayat 22 bahwa Tuhan akan memberikan atau berbicara kepada kita, menceritakan kepada kita, ya, menceritakan banyak hal yang akan datang, saudara. Artinya, saudara, Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan menceritakan rahasianya kepada kita. Ya, bukankah hal yang luar biasa pada waktu kita dekat dengan Bapa kita, secara fisik aja, saudara, kita dapatkan rahasia-rahasia dari orang tua kita. Saya punya anak, saudara. Saya waktu kumpul dengan mereka, saya selalu menceritakan rahasia apa yang ada dalam hidup saya. Kenapa saya seperti ini dan apa yang akan saya lakukan. Ya, saya selalu katakan, Papa akan merenovasi ini, Papa akan memperbaiki ini, Papa akan membuat ini. Nah, anak-anak semua tahu, saudara. Begitu juga pada waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara, kita menjadi orang-orang yang tahu isi hatinya Tuhan. Tuhan mau kemana?
Tuhan mau bergerak kemana, saudara. Bukan mengandalkan logika kita. Kita memang orang-orang pintar, saudara. Kita orang-orang yang luar biasa. Ya, tetapi saudara, apa yang di kepala kita ini terbatas, kecil sekali, saudara. Hanya sekepel tangan saja. Itu tidak mampu, saudara, untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa. Ya, kita tidak bisa mengalahkan godaan, kita tidak bisa mengalahkan, saudara, tekanan-tekanan hidup. Tetapi pada waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, rest, saudara, Tuhan mau berbicara kepada kita. Ya, sama dalam Keluaran 25 ini, saudara, yang 22, bahwa dekatlah kepada Tuhan, maka aku akan menceritakan, aku akan memberitahukan, aku akan berbicara. Ini kan bukan hal yang luar biasa. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mau bicara dengan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita membangun, saudara, keintiman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Karena keintiman itu hal yang penting, saudara. Bukan sekedar slogan, saudara. Tetapi keintiman adalah keuntungan buat tubuh kita, jiwa dan roh kita khususnya, saudara. Ya, sehingga jiwa dan roh kita terpelihara. Jiwa dan roh kita, saudara, terus menerus, saudara, diperbaharui dari hari ke hari. Pada pagi hari, saudara, Tuhan berikan pewahyuan kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan? Dan kita akan ketemu dengan siapa hari ini? Dan bahkan sepanjang hari itu, saudara, kita seperti sudah tahu, saudara, apa saja, saudara, yang akan kita kerjakan. Ya, terkadang kita sudah buntu, tetapi di dalam keintiman rest, saudara, kita akan dapatkan kekuatan yang baru dan juga pewahyuan. Katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, ada banyak orang mengeluh, ya, kok saya nggak dapat apa-apa? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia kok bisa? Oh, dan akhirnya kita menjadi iri hati, dan kita menjadi dengki, dan kita akhirnya nggak damai sejahtera, dan kita mulai ada pikiran-pikiran yang jahat, hati-hati yang jahat, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita nggak dapat apa-apa. Why? Kenapa kita nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu? Yakobus 4 ayat 2b dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Bicara yaitu secara supranatural, saudara. Kita perlu dapatkan sesuatu yang sifatnya supranatural terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pada waktu kita dapatkan yang bersifat supranatural, maka yang natural itu udah pasti akan ada, Bapak Ibu. Di mana kita dapatkan yang bersifat supranatural? Yaitu pada waktu kita intim dengan Tuhan. Pada waktu kita diberikan kekuatan, pada waktu kita diberikan pewahyuan, disitulah kita mendapatkan supranatural. Dan akhirnya kita mendapatkan yang bersifat natural, sehingga kita memperoleh apa-apa, dikatakan. Ya, Yakobus mengingat kepada kita, supaya kita tidak menjadi pahit, tidak menjadi iri hati, dan kita tidak menjadi jahat, saudara. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau saudara dan saya hidup dalam keintiman dan kita berdoa, ya saudara, bukan speak, saudara, ya, bukan sekedar bicara speak, saudara, di WC, di kamar mandi, di jalan, di motor, di mobil, atau pada waktu saudara keadaan darurat, Tuhan tolong saya, Tuhan, bagaimana ya ini? Saya bingung nih mengerjakannya. Ya, saya sedang menghitung, sepertinya ada selisih. Tuhan tolong tunjukkan. Tuhan, ada kehilangan. Saudara, bukan itu, tetapi ada waktu tertentu, seperti Yesus pagi-pagi sekali. Ya, dia mengasingkan diri, saudara. Dan pada waktu dia sibuk dengan para murid, dengan orang banyak, dia selalu mengasingkan diri. Ada waktu. Kata mengasingkan diri, sudah ada waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu saudara, Tuhan Yesus, saudara. Dan para pemazmur, saudara, Daud dikatakan pagi-pagi hari sekali aku mendirikan mezbah. Aku datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa para nabi, Daniel, saudara, sehari 3 kali, ya, dia datang kepada Tuhan. Itu bicara apa? Bicara waktu, Bapak Ibu. Ada harga, ada waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan yaitu yang bersifat supernatural. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Untuk dapatkan yang natural, saudara, dimulai dari yang supranatural. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bangun, saudara, kehidupan kita lebih lagi dalam intim dengan Tuhan. Saudara, istilahnya sama saja. Kalau kita nggak bekerja, tentu kita nggak dapat apa-apa. Saya hanya mengganti kalimat saja, saudara. Kamu tidak memperoleh apa-apa yang natural karena kamu tidak bekerja. Ya, kamu nggak memperoleh apa-apa, ya, karena kamu nggak kerja. Kamu nggak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, dua hal ini, saudara, ini hal yang sama. Ya, ada kemiripan, saudara. Saudara nggak memperoleh apa-apa yang sifatnya supranatural karena saudara nggak berdoa. Saudara nggak memperoleh apa-apa yang sifatnya natural karena saudara nggak bekerja. Kalau saudara nggak bekerja, saudara nggak dapatkan uang, saudara nggak dapat keuntungan, saudara hidup biasa-biasa aja,
bahkan lebih cenderung menjadi lebih susah. Tetapi pada waktu kita rajin bekerja, kita berusaha, kita tidak malas-malasan, saudara, maka kita akan memperoleh apa-apa yang kita inginkan, yang kita rindukan, dan yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Ya, karena kita bekerja. Begitu juga, saudara, pada waktu kita datang, kita berdoa, kita intim, berikan waktu sama Tuhan, bukan speak atau say hello dengan Tuhan, tetapi ada waktu intim duduk bersama dengan Yesus, saudara, maka kita akan memperoleh apa-apa yang sifatnya supranatural. Ya, Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan bicara, Tuhan memberikan kekuatan, roh kita jadi fresh kembali, roh kita kembali segar, saudara. Ya, pada waktu kita ada keintiman dengan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya. Saudara, seringkali kita berpikir, orang-orang Kristen ini berpikir seperti gini, ya, bahwa doa adalah pekerjaan buat orang yang nganggur. Waduh, cilaka 12, saudara. Jemaat Tuhan kalau sudah berpikir seperti gini, repot, Bapak Ibu. Ya, pendeta-pendeta saja tuh yang nganggur, biar dia berdoa banyak, ya, buat jemaatnya, karena dia nganggur. Ya, biarkan nggak encim-encim itu tuh, yang di jumatan itu dulu kan memang katanya pada nganggur tuh, makanya dia bisa berdoa. Tapi kalau zaman now, mana bisa kita intim dengan Tuhan, berikan waktu, ya, sekian lama, mana mungkin, karena kita orang sibuk. Ya, kalau orang nganggur, ya bisa berdoa lah, saudara. Doa itu bukan pekerjaan orang nganggur, saudara. Ya, justru orang yang sibuk, Bapak Ibu, sesungguhnya dia sangat membutuhkan yang namanya doa. Orang yang sibuk, bekerja keras, orang yang mati-matian cari uang, orang yang mati-matian melayani Tuhan, justru dia yang paling banyak intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan pengangguran. Orang Kristen menjadi pikirannya berpikiran pendek, saudara, mencari alasan bahwa kalau gembala sidang bicara tentang doa, kalau hamba-hamba Tuhan bicara tentang doa, ya itu kan buat pendeta, buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala. Semuanya kan pendeta-pendeta itu nganggur, kerjain apa? Jadi biar dia berdoa aja. Nah, itu encim-encim ibu-ibu, ya, biar dia datang menara doa, yang paling banyak berdoa, karena mereka nganggur. Karena mereka nggak kerjain apa-apa, paling juga jaga cucu. Nggak begitu, Bapak Ibu. Karena doa adalah bekerja dalam roh. Katakan amin, Bapak Ibu. Doa itu adalah bekerja juga, Bapak Ibu. Saya mengingatkan seorang teman, dia katakan bahwa saya nggak punya waktu, saya harus mengejar target. Ya, saya katakan, kamu bisa mengejar target dengan kekuatanmu berapa hari? Ya, paling juga 3 hari. Ya, 3 hari baru saya bisa selesaikan. Coba berikan waktu sama Tuhan, duduk diam, duduk manis, intim dengan Tuhan. Ya, biarkan Tuhan bicara, biarkan Tuhan berikan pewahyuan. Tuhan akan berikan kemampuan berlipat kali ganda. Kecepatannya bukan 3 hari, Pak Bu. Ya, Tuhan akan berikan engkau kemampuan untuk mengerjakannya, bukan 3 hari seperti naturalnya, tetapi engkau bisa mengerjakannya 1 hari, bahkan kurang daripada 1 hari engkau bisa mengerjakannya. Why? Kenapa, saudara? Karena kita berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena jiwa kita, roh kita rest. Kita sudah istirahat. Tubuh kita kalau diistirahatkan, saudara, dia akan memperbaiki sistem tubuh kita, sistem imun kita, saudara. Dia bekerja, terus dia naik, saudara. Tubuh kita butuh istirahat, butuh tidur, butuh relax, saudara. Butuh refreshing. Kalau istilah zaman now, butuh healing, saudara. Healing, saudara. Ya, tetapi saudara, buat roh kita butuh juga healing, saudara. Butuh rest. Ya, disitulah kita dapat kekuatan, disitulah yang membuat kita ada kemampuan berlipat kali ganda, saudara. Kenapa Daniel bisa punya kepandaian, hikmat yang luar biasa, berlipat-lipat kali ganda, saudara? Ya, sampai 10 kali lipat lebih daripada orang-orang pandai di sana. Bagaimana, saudara, para nabi, hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, saudara, mereka punya kekuatan kemampuan yang luar biasa. Saudara, itu bukan karena kemampuan mereka, tetapi itu karena dia dekat dengan Tuhan. Waktu dia intim dengan Tuhan. Biar saudara, tahun keintiman kedua ini, kita tidak melewatkan begitu saja sebagai satu tema, saudara. Tetapi itu adalah bagian hidup kita. Kita memiliki lifestyle, yaitu keintiman dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa doa bukan pekerjaan orang pengangguran. Justru doa adalah pekerjaan orang yang sibuk. Orang yang nganggur tidak akan pernah berdoa. Kenapa, saudara? Saya mau katakan, orang nganggur nggak perlu doa. Ngapain dia doa, saudara? Ngapain dia butuh Tuhan? Ya, karena nganggur, nggak ngapa-ngapain.
Tetapi orang yang sibuk, saudara, dia putar otaknya, nggak bisa, macet, saudara, dia butuh Tuhan. Tenaganya terkuras habis, seluruh tubuhnya sepertinya remuk, dia butuh Tuhan. Makanya dia butuh intim, butuhnya namanya rest, intim, atau dia istirahat, sabat, saudara. Kalau Tuhan menciptakan dunia ini, ya, dia juga istirahat di hari yang terakhir, saudara. Artinya, saudara, kita sebagai manusia, saudara, yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, saudara, kita butuh yang namanya sabat, kita butuh namanya rest, butuh namanya duduk diam. Ya, jangan sekali-kali jangan katakan bahwa saya sudah berdoa tadi waktu di dapur, saya sudah berdoa tadi di kamar mandi, waktu saya di WC. Saudara, itu bicara secara urgent, saudara, hanya speak, say hello. Tetapi keintiman itu beda, keintiman butuh bayar harga. Ya, ada lembu yang tamunya butuh dipotong, ada darah yang harus ditumpahkan, ada harga yang perlu dibayar. Di mana kita dapatkan kekuatan, di mana kita dapatkan pewahyuan. Haleluya. Biarlah semua HCF, semua PPG, semua jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, kita mau menghidupi, saudara, tema daripada gereja Tuhan. Di dalam keintiman yang kedua ini, lifestyle kita adalah intim dengan Tuhan. Mari kita rest, saudara. Berikan waktu, pagi-pagi hari sekali. Ya, haleluya. Daniel 3 kali sehari. Saudara, Tuhan Yesus mengasingkan diri, selalu ada kalimat mengasingkan diri. Pagi-pagi hari dia datang mencari Bapaknya. Saudara, hidup kita juga perlu mencari Bapa di sorga. Bapa di sorga akan menceritakan apa yang menjadi rahasianya buat kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan. Amin. Badan capek luar biasa, itu harga, itu lembu tambun yang perlu dipotong, saudara. Ya, yang perlu jadi korban, harga yang perlu kita bayar. Ya, sekali lagi, doa bukan buat orang yang nganggur. Ya, doa buat orang yang sibuk bekerja, mencari nafkah, melayani. Dia butuh yang namanya intim dengan Tuhan, berdoa, cari Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kita nganggur, kita nggak perlu doa. Ngapain, saudara? Karena kita nggak butuh Tuhan. Karena nggak ada otak yang kita kuras untuk kita keluarkan, nggak ada tenaga otot yang kita perlu keluarkan. Tidak ada stres dan depresi. Kenapa? Karena kita nganggur. Jadi kita nggak butuh doa. Doa adalah buat orang yang rajin, orang yang setia, orang yang bekerja, orang yang melayani sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Doa adalah bekerja dalam roh kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap kami yang ada, ya Tuhan, di dalam pertemuan ini. Biarlah setiap kami boleh menghidupi, ya Tuhan, keintiman ini menjadi gaya hidup atau lifestyle kami, bahwa kami bisa intim dengan Bapa di surga. Dan Tuhan akan berkati dimanapun anak-anakmu berada. Buat mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Semua lutut yang sakit disembuhkan, pinggang yang sakit disembuhkan, dan ada yang masalah dengan lambung, Tuhan juga jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang ada masalah di dalam keluarga, mereka yang ada problem yang begitu berat, Tuhan berkati keluarganya, berikan kelegaan, berikan sukacita. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Terima kasih Bapa di surga, berkati BICC, dan berkati gembala sidang kami, dan semua para PPG yang melayani kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena tahun keintiman ini menjadi tahun yang luar biasa, di mana ada tanda heran dan mujizat semakin dinyatakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati.